Oke, halo teman-teman. Sekarang kita masuk ke dalam chapter 9. Chapter 9 berbicara mengenai home office and branch office. Kantor pusat dan kantor cabang. Oke. Nah, ini ada dua sesi. Yang sesi pertama ini berada di chapter 9. Yang sesi kedua berada di chapter 10. Itu chapter 9 ini journaling ya. Journaling. Nanti di chapter 10 itu berbicara mengenai pelaporan, lebih ke financial statement dan worksheetnya. Oke. Nah, jadi coba saya mau menggambarkan pola pikir dari hobo ini. Ini adalah konsep hobo. Ini adalah konsep konsolidasi. Oke. Hobo itu adalah home office and branch office. Hobo ini apa bedanya? Nah, ini hobo. Saya menggambarkan ini adalah sebuah kantor pusat dan saya menggambarkan ini sebuah kantor cabang. Pusat, cabang. Oke. Ini adalah pusat. Sorry, kalau konsol itu nggak berbicara pusat cabang, tapi berbicara mengenai induk dan anak. Sama-sama besar, bisa jadi induk, anak. Oke, apa bedanya dari kedua ini? Pusat itu, ketika kita berbicara mengenai hobo, dia masih dalam satu badan hukum. Oke, satu badan hukum. Dan bisa jadi akta pendiriannya cuma satu. Induk ini dua badan hukum. Dia dua badan hukum dan akta pendiriannya berbeda-beda. Itu bisa jadi akta pendirian ini 2009, tapi bisa jadi ini lebih tua 99, bisa jadi. Ini bisa 2000, dia berdirinya ini dari tahun 1980. Tapi dia anak, bisa jadi karena ini punya modal lebih gede, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau pusat cabang hanya satu badan hukum, satu akta, dan cabang harus nurut ke pusat. Oke, gitu. Apalagi bedanya, pusat itu mengendalikan modal sepenuhnya atas cabang. Jadi cabang nggak berhak mencatat uh, modal saham. Modal saham hanya bisa diterbitin oleh pusat. Saham itu hanya bisa diterbitin oleh pusat. Cabang nggak berhak menerbitin saham. Nggak bisa juga ngelakuin investasi. Nggak bisa juga menahan laba. Makanya di cabang itu kan, cabang itu nggak ada akun modal saham, investasi saham, laba ditahan, itu cabang nggak punya itu. Yang punyanya pusat. Kenapa demikian? Karena cabang adalah representasi dari pusat untuk di beberapa daerah. Dia hanya menjadi representasi atau sebagai agent. Oke, ya itu. Ekspansinya melalui cabang si pusat ini. Gitu. Jadi dari pusat, titiknya di pusat, dia mekar nih, mekar. Ada cabang di sini, cabang di sini, cabang di sini. Mekar semuanya. Sedangkan induk anak, dia polanya nggak kayak gini, tapi polanya kayak gini nih. Nah, gitu. Polanya kayak gini polanya. Dia nggak nyatu, gitu. Kemudian bagaimana dengan konsep modal investasi dan labanya? Induk bisa menerbitkan saham, anak bisa nggak? Bisa. Beda kan sama cabang. Cabang nggak bisa, tapi anak bisa. Saham bisa. Induk bisa menahan laba ditahan. Anak bisa menahan laba ditahan? Bisa. Dia punya akun laba ditahan. Anak bisa investasi lagi? Bisa. Kalau anak investasi lagi, maka jadinya adalah cicip. Cucu dari induk. Benar nggak? Gitu. Ini adalah suatu pola pikir yang berbeda. Semoga teman-teman mengerti. Oke, sebelum kita masuk ke case dari chapter 9 ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk.
Kalau teman-teman menanyakan pesakannya di mana? Pesakannya biasanya merujuk ke konsep konsolidasi. Tapi ini gabungan gitu. Ini gabungan, hanya menggabungkan aset yang ada di cabang menuju ke aset dan laba yang ada di cabang dan liabilitas di cabang ke home office nantinya gitu. Gimana sistemnya? Ini case-nya. Misal Desher Corporation itu for the year ended December 31st 2022, dia punya aset dan liability serta ekuitas seperti ini. Oke. Liabilitasnya mana? Ini loading branch inventory, ini bukan inventory, ini bukan eh, ini bukan akun yang permanen gitu ya. Ini hanya di branch adanya. Oke. Kita masuk ke transaksinya. Dia punya per 22 Desember. 22 Desember itu kan kita bisa asumsikan jadi 1 Januari 2023, benar nggak? Ini adalah cash di tahun 2023 nih. Ini cash yang saya buat di tahun 2023. Oke. Kita akan start dari sini. Mana jurnalnya? Nah, ini semoga teman-teman bisa lihat ya, ini walaupun ini ya, semoga. Bagaimana kalau kita ini terus kita coba perbesar ini. Oke. Nah, bisa kelihatan nggak tuh? Oke. The first transaction. Desher menjual. Desher, ingat Desher Corporation. Berarti home office-nya di sini adalah Desher. Nama perusahaannya Desher Corporation, home office-nya dia. Nah, mana branch-nya? Dot branch. Dot itu sebenarnya nama daerah ya, kayaknya daerah di US kayaknya. Kalau nggak salah, saya coba searching aja deh. Benar atau enggak? Dot branch, oke. Dot branch, cabangnya berada di dot gitu ya. Misal cabangnya di Bandung, Bandung branch gitu. Atau di Jakarta, Jakarta branch. Oke. Sebentar sebelum kita masuk ke case-nya. Ingat, akun cabang itu hanya ada di home office karena nggak mungkin cabang punya akun cabang. Ini diasumsikan sebagai, bukan diasumsikan, dianggap sebagai investasinya si office, home office ke branch. Oke. Nah, apa lawannya? Happy ini home office, modal. Oke. Lawannya adalah modal. Lawannya bukan investasi, bukan lawannya investasi. Investasi lawannya modal, home office gitu ya. Nah, dicatat di mana? Dicatat di cabang. Home office nggak mungkin nyatet ini karena ini representasi dari investasinya si home office gitu. Maka lawannya adalah modal gitu. Kalau di pencatatan lawan transaksi kita. Gitu ya. Loading branch ini hanya ada di home office. Ini adalah laba yang ditangguhkan atas transfer dari aset. Oke, unearned. Oke. Unearned revenue dari transfer asetnya, transfer inventory-nya gitu. Nanti kita bahas ya. Nah, kita masuk ke case. Oke, case yang pertama, Desher Home Office itu menjual 200 juta, 200 ribu, sorry. 200 ribu dolar ya di sini. 200 ribu dolar. Bagaimana pencatatannya? Dia mencatat seperti ini. Account receivable pada sales misal 200 ribu dolar gitu ya. Ini kayaknya prefer warna merah deh. Oke. Nah, di Brains dia menjual ternyata 81.750. Ini dalam konsep menjual ini menjual ke eksternal ya, bukan ke home office, ngejual ke Brains jual ke office, enggak. Itu ada transaksi tersendiri di mana transaksi antara cabang dan pusat aja gitu. Ini kita berbicara mengenai transaksi eksternal gitu ya. Oke. Nah, transaksi yang kedua adalah purchase inventory on account for. Nah, on account itu artinya dia menjual secara kredit ya. Nah, home office itu membeli purchase ya, membeli inventory secara kredit.
205.000. Nah, di sini notes dulu yang perlu teman-teman lihat. Saya menggunakan rujukan dari pencatatan inventory secara fisik. Oke, physical method, bukan perpetual. Oke. Nah, oke. Nah, berarti ketika dia membeli inventory, nah, maka home office-nya tetap inventory atau purchase. Pastinya purchase ya, karena ini adalah basic method. Besar $205.000. Pada apa? On account ya. On account berarti dia kredit, oke. Soalnya akan payable. Branch-nya apa? Branch ternyata beli dari eksternal, bukan beli dari home office untuk case yang ini. Berapa? 20.000. On account juga ternyata 20.000. Ingat yang sebelah kanan ini adalah branch. Ini adalah branch-nya. Ini adalah pusatnya, oke. Ini harusnya nyatet branch sih di sini. Yang sebelah kanan adalah branch. Sorry teman-teman, ini notes dulu. Ini adalah cabang. Ini adalah cabangnya, ini adalah pusatnya nih. Catatan pusat. Oke. Tolong perhatikan. Kemudian masih transaksi yang kedua. Home office transfer to branch. Nah, ini ada ini nih, ada notes nih gitu. Ternyata home office transfer nih inventory-nya ke branch. Sebesar berapa? Sebesar inventory-nya sebesar 40.000 di pencatatan home office. Nah, tapi ketika harga transfer dia 50. Nah, gimana sih maksudnya? Nah, gini nih. Oke, disclaimer dulu. Notes dulu lagi, sorry. Margin atas sebentar ini harus dihapus dulu nih, nggak estetik nih. Oke. Margin dari setiap transfer, entah itu ke eksternal, ke cabang, ke home office, itu labanya harus memenuhi 125%, oke? Marginnya harus 125%. Atau 25% dari si harga pokoknya ya, gitu. Nah, apa sih yang dimaksud transfer price sih? Nah, saya punya kantor pusat yang segede ini, saya punya kantor cabang yang secuil ini. Ini just hanya ingin menggambarkan aja ya, pola pikirnya kayak gimana. Ini pusat, ini cabang. Oke. Nah, pusat itu punya inventory. Berapa? 40.000. Nah, cabang belum punya. Cabang minta transfer dong 40.000 inventory kamu, atau kebijakan manajemen, kita harus transfer nih $40.000 ke cabang gitu. Inventory kita, oke. Patokan margin kita 25%, oke gitu. Maka kita harus transfer si 40.000 inventory ini, kita harus transfer nih. Nah, transfer ke cabang. Masuknya, kita keluarnya 40.000, masuknya ke sini 50.000. Lah kok bisa? Kok bisa 50.000? 40.000 kita kaliin 125%. Karena kita harus margin 25%. Margin kita berapa tuh kalau 50%? 10.000. Ya enggak? Ya enggak? Ya kan? 125 berarti 50.000 kan? 10.000 tambah 40.000, benar enggak? Gitu ya. Nah, gimana pencatatannya dengan ini? Jadi cabang nyatet inventory itu 50.000. Kita nyatet inventory yang keluar 40.000 plus laba kita 10.000. Nah, kalau inventory ini dia belum keluar, maka laba 10.000 ini belum bisa kita akuin. Masih unearned revenue atas transaksi kita. Ini sama kayak konsep dari induk anak gitu. Ya. Kalau margin and transfer internal company itu belum keluar, 50.000 ini belum dijual ke eksternal, maka 10.000 ini jangan diakui sebagai revenue dulu. Gitu. Oke. Ya. Oke. Nah, back to the topic. Kita belum lihat nih jurnalnya kayak gimana. Ini jurnalnya. Brains.
Nah, karena dia transfer 40.000, maka dia nambah dong. Dengan transfer price segini, investasinya nambah sebesar 50.000 lah. Kok bisa? Karena kita transfer si 40.000 ini inventory kita ke cabang, tapi kita naikin harganya 10.000, kita markup. Maka totalnya setelah kita markup, investasi kita di cabang nambah dong 50.000. Nah, karena investasi kita nambah, maka pendanaan namanya ekuitas, kalau di sini catat akun home office, bertambah juga 50.000. Gitu. Dia apa yang bertambah? Karena dia sistemnya perpetual, di sini kita nyatat shipment from home office. Nanti kita akan kalkulasi ini pada sesi COGS. Di home office dia nyatat shipment to branch. Ini adalah akun kelompok dari COGS, shipment to branch. Kalau shipment from home office itu adalah COGS juga, tapi itu sorry. sorry. Oke, sorry tadi ada sedikit intermezzo. Kita lanjut lagi. Oke, ingat ya. Jadi teman-teman, sebenarnya kayaknya ada dari kalian yang belum tahu saldo normalnya. Saldo normal kita ngebahas. Kita hapus dulu biar estetik. Ya, ini udah tahu ya, ini cash itu saldo normal debit. Kalau di debit dia bertambah, ini juga bertambah di debit. Dot brains investasi kalau bertambah dia di debit. Oke. Liabilities dia bertambah di ini debit ya, saldo normal. Ingat, jadi kalau dia ada penjurnalan di dot brains ini di debit, dia bertambah ya, ingat. Account payable ya, tahu ya, ini akuntansi dasar. Jadi kredit. Other liabilities di kredit. Loading branch inventory, ini unearned revenue, dia di kredit. Oke. Ini saldo normal home office juga di kredit karena di ekuitas. Capital stock itu di kredit. Retain earning juga di kredit. Oke. Retain earning di kredit kalau dia laba ya. Kalau dia rugi, dia di debit. Oke. Oke. Itu dasar kita, ingat ya, ingat. Nah, jadi biar nggak pusing nanti kalau ngejurnal gitu. Maksudnya. Nah, back to the topic. Next transaction, collected an account, collected. Nah, dia dapat ini nih. Aduh, sorry, ini enggak nyala. Sebentar, ini kenapa nggak nyala? Oke, nyala nggak tuh? Oke. Oke, ya. Next transaction, collected an account. Nah, kalau dia berbicara collected, dia menerima ini ya, pelunasan atas invoice ya. Atas invoice. Home office dia menerima pelunasan, AR-nya berkurang sebesar 195.000. Maka home office mencatat sebagai 195 dan cashnya bertambah. Ini basic ya, basic counting ya. Ini branch bertambah dari eksternal. Ingat, ini dari eksternal. Kalau dia intercompany atau dari branch to home office, dia itu ada notes tersendirinya gitu, biar paham. Oke, terus branch 79.750. Oke, ya ada nih gitu ya. Nah, kemudian apalagi nih ya, ini akuntansi dasar ya. Ini akuntansi dasar lah ya. Dia penjualan dari AR itu kan berasal dari penjualan. AR-nya dia lunasin, si customer lunasin utangnya, kita write off si AR-nya, kita hapus AR-nya, jadi kita nambah si cash-nya gitu. Dasar lah ya itu. Oke, transaction for the branch transfer cash to a home office. Oke, ingat ini the branch, ini si laba, lagi si cabang itu mentransfer uang ke home office, nyetor nih. Ini nyetor si cabangnya.
Besar 55.000 ke home office. Gimana ya bilangnya? Home office, pertama home office itu ngedebit home office. Akun home office. Kenapa? Dia ngedebit ekuitas. Oke. Ngedebit ekuitas. Ingat, ekuitas itu dikredit kalau dia bertambah. Kalau dia debit berarti dia berkurang dong. Kenapa dia berkurang di sini? Karena dia memberikan haknya sih, hak dari si kantor pusat itu, hak investasi dia gitu. Otomatis karena hak investasi kantor pusat berkurang di sini, di pencatatan branch, pencatatan home office juga investasi atas branch itu harus dikurangin juga. Investasi, saya menyebut investasi ini bukan investasi yang pure investasi, tapi menggambarkan bahwa ada uangnya si home office di brains gitu ya. Si asetnya home office ada di brains. Jadi representasi atau akun jembatan yang menjembatani aset home office ini. Akun yang menjembatani aset home office itu ke branch office adalah akun, kalau di home office dia dia akun investasi, misalnya investasi di cabang Bandung misal, atau kalau mau bahasa Inggrisnya .branch, Bandung branch gitu. Gitu. Nah, aduh sorry. Di brand office dia ngecatat sebagai home office. Oke. Ini adalah akun yang menjembatani aset home office di branch office gitu. Itu teman-teman. Oke ya. Transfer uang dia berkurang dong home office-nya ya. Nah, kemudian account payable. Next to transaction 5, payment and account. Home office dia ini eksternal ya. Transaksi antara eksternal. Home office transaksi eksternal, ternyata dia membayar utangnya 210 ya, seperti biasa, utangnya berkurang, kasnya berkurang. Sama di branch juga kayak gitu ya. Next to transaction 6, paid operation expense. Dia itu home office 20.000 bebannya. Dapat nih 20.000. Oke. Ternyata si 20.000 ini 1.000-nya itu dialokasiin ke branch office, maka dia bertambah nih 1.000 gitu ya. Ini branch office kayak home office ya, sama ya, operating expense ini operating expense pada cash. Nah, saya mau buat pola pikir si transfer beban ini kayak gimana. Oke. Oke. Nah, kita balik lagi ke filosofi aset dulu ya. Filosofi beban, beban, oke. Aduh sorry. Gimana gambarnya? Beban itu, jadi filosofi beban itu berasal dari aset. Aset yang telah digunakan untuk mendapatkan profit. Setuju nggak? Ya kan? Beban itu adalah asalnya dari aset. Gitu. Kita punya aset nih, kita gunain dengan tujuan ini. Tujuan kita ini, tapi kita nggak langsung ke sini. Kita nggak bisa langsung ke sini, nggak bisa. Kita harus melalui beban dulu. Oke, aset jadi beban menghasilkan profit. Bener? Ya enggak? Iya kan? Betul, seperti itu. Ya kan? Atau gini deh, aset jadi beban maksudnya penjualan gitu. Untuk melakukan penjualan itu banyak bebannya kan? Untuk mendapatkan sebuah profit itu banyak bebannya. Bebannya dari mana? Jadi dari aset. Asetnya dari mana? Dari modal. Bener nggak? Begini deh pola pikirnya. Persamaan dasar akuntansi. Aset tambah sorry. Aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Oke, kita start dari sini. Kita punya modal 10.000. Otomatis kita juga injek, suntik aset 10.000. Bener nggak sih? Bener nggak? Iya kan? Balance nggak? Kita punya
modal kita uang itu aset gitu. Aset sama dengan ekuitas kita. Jadi kepemilikan kita sama dengan ekuitas kita. Aset kita sama dengan ekuitas kita. Oke. Nah, bagaimana kita ngebuat suatu pendapatan dari 10.000 ini? Misal kita pengen nyari cuan 2.000 gitu. Gimana caranya? Gimana tuh caranya? Misal kita pakai si aset kita ini membeli inventory. Oke. Kita beli inventory yang bertambah aset pada aset juga kan? Karena cash pada aset, cash pada inventory kan masih tetap 10.000. Oke. Kita beli inventory masih tetap segini. Oke. Kita injek inventory. Nah, kita si inventory 5.000 ini deh. Kita injek inventory 5.000. Nah, jadinya 10 kan. Ini inventory 5.000. Nah, 5.000 ini kita jual. Kalau kita jual jadinya apa? Beban kan? Beban pokok penjualan kan, COGS kan? 5.000-nya. Benar nggak? Iya kan? 5.000 nih. Kita jual nih. 5.000. Kita jual 10.000 nih. Kita jual kita profit 2.000. Berarti berapa tuh kita jualnya? 3.000 ya? 7.000, sorry. Kita jual 7.000. Nah, berarti modalnya kita 10.000. Kita transfer 5.000 ini menjadi sebuah beban. Oke. Beban untuk mendapatkan sebuah profit sebesar 7.000. Pendapatan sebesar 7.000. Berapa profitnya? 2.000. Benar nggak? Benar nggak sih? Iya kan? Kita jual 7.000, maka cash kita bertambah 7.000. Benar nggak? Iya nggak? Berapa totalnya? 12.000 aset kita. Aset kita berapa? Balik lagi 12.000. Sama nggak? Sama. Konsepnya hanya memindahkan. Jadi filosofi dari beban itu adalah dari aset gitu. Untuk mendapatkan pendapatan yang pendapatan hasilnya menghasilkan cuan, profit. Itu filosofinya ya. Nah, masuk ke konsep yang tadi nih. Oke. Kita masuk ke konsep yang tadi. Si home office, saya punya sebuah bangunan gede ini. Saya namakan sebagai home office, kantor pusat. Saya juga punya bangunan sekecil ini, saya namakan sebagai branch office, kantor cabang. Oke. Nah, branch office itu punya nih beban. Punya beban nih. Beban keluarga. Punya beban operasional sebesar 20.000 ya. Branch office misal punya 0 ya, masih 0 bebannya. Nah, si manajemen memikirkan bahwa ternyata beban, misal kita berbicara mengenai beban depresiasi atas mesin mobil deh, kendaraan. Ternyata kendaraan nggak hanya dipakai sama HO, tapi dipakai juga. Misalnya ini 20.000 beban depre ya, beban depre. Misal beban depre kendaraan. Branch office juga pakai kendaraan nih. Lah kalau sama-sama pakai, mending bagi-bagi aja. Bebannya kita masukin ke HO, beban yang satunya kita masukin ke BO gitu. Berapa? 50-50 misal. Oke, 50-50. Berarti beban yang 10.000-nya dari 20.000 ini 50-50% kan? Kita transfer ke sini. Biar dia punya beban 10.000. Gimana pencatatannya? Karena beban asalnya dari aset, maka dia harus menambah si investasi pada beban operasional. Oke. Bagaimana pencatatan di BO? Karena beban awalnya aset, maka dia akan menambah ekuitas home office.
Jadi kita pakai akun home office HO pada beban gitu. Ngerti nggak? Nangkep nggak sampai situ? Oke, nangkap ya sampai sini ya, gitu. Atau kalau teman-teman belum nangkep, ini deh, home office membayar beban operasional sebesar 10.000, 100.000 lah ya, beban operasional. Dia membayar nih 100.000 nih pada cash, jangan. Oke. Home office di lain sisi dia masih nol beban operasionalnya. Ternyata dihitung itu manajemen harus mengalokasikan si 100.000 ini karena beban operasional ini juga dipakai untuk operasional branch office. Maka harus dialokasikan biar labanya nggak tenggelam atas beban. Kan beban kalau makin banyak makin berkurang kan ya labanya. Gitu. Maka bebannya misal ditransfer nih. Daripada kita membuat jurnal seperti ini, investasi .branch misal. .branch pada cash. Misal kita mau alokasikan 10.000 ya bebannya. Cash 10.000. Terus cashnya ini ditransfer lagi ke sini. Ke home office HO cash 10.000. Sorry. Jadi salah. Ngantuk nih. Cash home office 10.000 ya. 10.000. Nah, kemudian dibebanin nih, baru dibebanin beban 10.000 pada HO 10.000. Sorry, pada cash 10.000, sorry bukan HO. Pada cash 10.000. Daripada manjang seperti ini, mending kita langsung bebanin aja. Dan cashnya ini kita nggak bisa buat seperti ini karena actually cash yang keluar biasanya itu langsung dari sini, dari pusat gitu untuk si beban ini gitu. Jadi kenapa kita lebih daripada memilih untuk manjang kayak harus di cashin dulu baru dibebanin, kita ada caranya yang lain, ya ini investasi beban pada HO tuh. Iya sampai sini semoga ngerti deh. Oke, gitu. Nah, ini back to the topic. Operating paid by HO was allocated to branch 1000 nih. 1000 ini ya, itu branch ya. Ada operating expense. Terus operating expense home office. Transaksi ke-7 terakhir nih. Total depresiasi for the year was 8,000. Oke, pemahaman lagi nih. Aset tetap biasanya hanya dipegang oleh home office, branch nggak punya. Yang dipunya oleh branch hanya current asset. Oke. Makanya karena dia ada depre hanya ada depre di home office, maka biasa dialokasikan ke branch office. Tetapi di home office di iniin dulu. Nah, dia nge-expandin untuk 6.000 ini untuk dirinya si home office itu, dan 1.500-nya itu langsung di accumulated ke .branch-nya gitu. Jadi didepresiasi di sini sebesar 1.500 ke home office gitu ya. Oke, sebelum kita masuk sebentar intermezzo dulu. Oke, teman-teman, sorry intermezzo. Nah, kita masuk ke jurnal eliminasi. Tadi jurnal dari setiap transaksi udah, jurnal umumnya. Kita masuk ke jurnal eliminasi. Ya. Sebelum kita masuk ke jurnal eliminasi, kita masuk dulu ke jurnal penutup gabungan dengan penyesuaian si cabang. Jadi untuk masuk ke eliminasi,
itu alurnya harus ke penutup dulu, penutup cabang. Ya, ini cabang ya, ingat. Eliminasi itu hanya bisa dilakukan oleh pusat soalnya. Oke. Jadi sebelum ke sini kita turun dulu ke sini. Kita tutup dulu sih akun-akun yang cabang gitu biar untuk mengakui labanya gitu. Oke. Nah, untuk mengakui laba ini kan ada nih. Sini. Nah, ini adalah rekapitulasi financial statement dari home office dan branch office. Oke. Aduh, ini nggak sih kayak gini nih. Ini jurnal penutup seperti biasa, akuntansi dasar. Dia menutup sales dari branch office. Dia menutup salesnya. Ini menutup salesnya. Kemudian kita tutup dulu nih purchase-nya. Ini purchase dia 20 kan di sini. Kita tutup nih 20. Kita tutup inventory lamanya. Inventory awalnya 16 kita tutup nih. Kita masukin inventory baru 10.000 ya kan. Terus apalagi shipment from home office kita tutup juga nih. Shipment from home office 50 nih. Kemudian ini dia muncul perhitungan COGS karena gini karena dia menggunakan sistem basic method, oke, bukan perpetual. Operating expense-nya berapa? 3.000, branch office kita tutup. Oke, depresiasi 1.500 kita tutup. Nah, maka labanya berapa nih? Selisih dari ini, maka dia menghasilkan laba. Ini. Oke, kalau dia hasilnya sama dengan ini, maka jurnal penutup kalian sudah benar. Oke. Setelah ditutup seperti ini, kita masuk ke sini nih. Nah, jurnal eliminasi. Oke, setelah penutup kita naik ke sini. Oke. Nah, kita masuk ke sini. Oh iya. Ini jurnal, ini inventory awal dan akhir ada info di sini ya, di sini. sorry. Saya sampai lupa nih. Nah, inventory endingnya itu home office 525, branch-nya itu 10.000. Oke. Inventory awalnya mana? Untuk branch. Di sini di atas nih. Branch ini nih. Inventory awalnya enggak ada ya? Ada 16 nih. 16 kan? 16 ini kita tutup. Kita munculin inventory baru. Yang ini 10.000. Dia digabung sama jurnal penutup. Begitu, teman-teman. Oke. Aduh, sorry. Kita masuknya ke sini. Oke. Kita masuk jurnal eliminasi. Eliminasi yang pertama adalah kita menghapus si unearned kita ini. Awalnya adalah COGS. Kenapa? Karena nanti udah menjadi ini kita merealisasikan laba si 1.600 ini. Kita hapusin unearned ini. Bagaimana realisasinya? COGS-nya dikurangin. COGS dikurangin kan profit naik tuh. Benar nggak? Ya kan kita realisasiin laba di awal ini 1.600 ini karena udah terrealisasi. Oke. Yang ini nih. Yang ini di awal nih. Oke. Nah, kemudian loading inventory atas yang current nih 10.000. Ini kita akuin lagi karena udah terrealisasi. sorry. Nah, mana tuh jurnal kita? 10.000 tuh. Ini kan nih. Ini terrealisasi nih. Langsung eliminasi aja karena udah terrealisasi. Kita naikin berarti. Oke. Nah, karena kita masih punya inventory akhir, dia harus menambah COGS sebesar 1.000. Kenapa 1.000?
Nih, cara itunya nih gini nih. Nah, lihat ya. Aduh, sorry. Dia si home office, aduh sebentar. Oke, tadi sampai mana kita? Oh ya, bagaimana mendapatkan secuil 1000 ini? Aduh, ini hapus dulu nih, biar estetik. Salah. Aduh. Nah, inventory ending kan? Kita berbicara mengenai inventory ending. Home office punya ending 25. Ini yang di gudang home office ya. Di gudang branch, di gudang cabang berapa? 10.000. Tapi 10.000 ini terpecah. Dari home office dia dapat 5.000. Dari pembelian eksternal 5.000 gitu ya. Otomatis untuk menghitung si yang belum terrealisasi itu kan kita harus hitung nih marginnya berapa nih, harga pokoknya kan dari home office itu berapa, berarti balikin aja nih 5.000 kita balikin 1.250, 1.105%, jadi berapa? 4.000, benar nggak sih? Ya nggak? Ya kan? Kan 125 kali 4.000 5.000 kan gitu. Nah, berarti harga pokoknya sebelum harga transfer, sebelum di markup dari home office itu 4.000. Nah, selisihnya berapa? Selisihnya kan 25%. Benar nggak? Kurangin aja nih 25 ribu. Ya kan berarti ini marginnya kan 1.000. Nah, marginnya ini kita akuin dulu sebagai penambah dari COGS. Kenapa? Karena kita nganggap ini masih ketahan gitu, si 1.000 ini. Oke. Oke. Nah, kemudian home office brands dia 40.500. Ini dari total dari awal ya. Dari awal dari sini. Ini kenapa dieliminasi? Karena ini transaksi antar pusat dan cabang, itu harus dieliminasi. Kalau nggak dieliminasi nanti double counting, double perhitungan. Karena si ini itu harusnya udah masuk ke laba gitu, laba cabang. Oke, home office 43 nih, 43. Si 405 ini dia 43 kan, ini harus balance nih, ini perhatikan nih, ini dua ini harus balance. Kalau nggak balance Anda salah. Ini 43 ya, itu dapat dari transaksi ini, semua ini gini, awal tambah current tambah periode berjalan ya. Pokoknya teman-teman tambahin aja .brains itu semua .brains, home office itu tambahin semua, pasti dapat kayak gini nih. Oke. Oke lah ya, aman. Nah, kemudian kita masuk ke .brains, jurnal penyesuaian. Ini masih pusat karena cabang udah ketutup, bukan tutup selamanya tapi tutup pembukuan. Nah, di jurnal penyesuaian kita dari sini ya. Nah, .brains itu 1.500. Ini pengakuan atas ini nih, sini kita tutup nih si labanya. Sorry, pengakuan laba bukan ditutup. Kita ngakuin laba 1.250 ini gitu. Kita ngakuin. Nah, setelah kita ngakuin, baru nih kita masukin sih 1.600 ini, 1.600 ini kalkulasinya. 1.600. Ini awal kan tadi inventory loading branch awal yang di sini nih. Nah, yang di sini range awalnya kan di sini 1.600 kan. Terus currentnya ini itu total dari loading branch yang ini nih, dari transaksi ini. Mempermudahnya di sini nih, loading branch 10.000 kan, ini 10.000, pokoknya 11.600 kurang endingnya 1.000 kan, 1.000 nih, 1.000 kan di sini nih kan, 10.600 ternyata untuk yang terrealisasikan 10.600 laba yang terrealisasi.
Nah, makanya si 10.600 ini kita akuin nih di sini. Coding branch-nya kita tutup 1.600, 2.600, sorry. Gitu ya. Kemudian apalagi nih? Untuk penutup. Nah, penutup ya sama seperti biasa sih. Sama seperti biasa, penutup itu di sini nih. 200 penjualannya. Revenue from range 11.800. Mana tuh? Nah, ini nih 11.850. Revenue from range. Nah, kemudian mana lagi tuh? Shipment. Ini 11.850 dari sini ya. Net income kita net income range sama realisasi. Ini kan realisasinya nih. 10.600. Aduh, sorry. Shipment to branch 40 nih. Eliminasi aja. 25 ini inventory akhir 25 ya. Inventory akhir 25, inventory awal 20. Misalnya di neraca awal 20 nih. Eliminasi aja. Purchase 205. Operating expense nih. Operating expense selama setahun depresiasi 6.500. Ini return earning kita. Jadi ini kurang ini. Selisihnya ini kalau sama-sama ini berarti Anda benar. Oke. Itulah tentang konsep dasar dari Hobo dan Brains. Hobo dan Brains lagi. Home office dan brain office. Oke. Oke, semoga teman-teman paham. Tolong diresapi pelan-pelan aja belajarnya. Ingat konsep dasar, ingat akuntansi dasar. Oke, saya yakin teman-teman bisa. Terima kasih. Sekian. Mana nih tombol pause-nya? Oke.